Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadfu ala ikid dunyawiyati wa min sya'nihi ayyaj'ala ra'sa malihi hadfa ala iki ad-dunyawiyati fa inna man kana lahu alaqatan dunyawiyatan faqalla ayyufliha li anna tilkal alaiqa tajurruhu ila waroi wa min huna tajurruhu ila waroi Ayah. wa min huna qalu min syartit taibi bu'duhu an ikhwani su'i alladzina kanu ashabahu fil ma'asi qabla ayatuba minha li annal qurba minhum rubbama jarruhu ila ruju'i ila fi'li ma kana taba minhu wa kana al-imam Babnya apa? bab adabnya murid binafsihi. Hadfu ala iki dunyawiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adabul murid. Adab menjadi seorang murid. Muridus suluk ya. Muridus suluk maksudnya murid orang yang sedang menjalankan ibadah, menjalankan gemblengan jalan menuju kepada Allah. Itu adabnya adalah hadfu ala ikid dunyawiyah, membuang segala sesuatu yang berupa ketergantungan dengan duniawi. Sebab kalau seorang murid yang sedang menjalankan thariqah suluk supaya bisa berhasil, itu tidak akan sampai tujuan jika masih ada ketergantungan dengan duniawi. Ketergantungan dengan duniawi itu artinya bisa memutus hati dari ma'asiwallah, dari makhluk atau ma'asiwallah, memutus hati dari ma'asiwallah.
Prosesnya supaya mudah dan bisa sampai pada tujuan dengan mencari bimbingan guru yang setingkat mursyid jika ada. Jika belum menemukan, maka setidaknya orang yang soleh. Dengarkan sekarang keterangannya begini. Namanya menghilangkan ketergantungan hati dengan dunia, itu adalah ajaran tingkat tinggi, tapi tidaklah mudah. Oleh karenanya kan tidaklah mudah ya. Tapi walaupun demikian, kita sudah tahu bahwa itu ajaran untuk mencapai derajat yang sangat dekat dengan Allah. Setidaknya wawasan kita itu sudah faham bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Ini ilmu kehidupan. Artinya apa? Kadang orang itu bingung tentang bagaimana sih menjalani kehidupan ini, karena banyak orang itu hebat di bidang masing-masing. Ada hebat di bidang menjadi seorang pejabat, ada hebat di bidang menjadi seorang konglomerat, ada hebat menjadi seorang pendakwah, ada hebat menjadi seorang pengajar, ada hebat di macam-macam kehebatan di dunia ini. Islam tidak menghalangi dan tidak mencela hal-hal seperti itu, tidak. Tasawuf maksud saya, tasawuf itu tidak menghalangi kehebatan manusia di bidang-bidang masing-masing itu. Bahkan itu dianjurkan, tetapi mentalitas hatinya itu harus hanya Allah, gitu dah. Itu yang harus dipahami ya. Bukan berarti orang itu ketika digembleng ajaran tasawuf supaya hatinya tidak bergantung kepada dunia, lantas nggak berbuat apa-apa, wes nek di rumah cuman diam saja. Bukan begitu. Bukan itu tasawuf itu. Tasawuf itu apa yang menjadi profesi yang kamu tekuni, setinggi apapun profesi itu dan sesukses apapun profesi itu, hendaknya adabnya tetap dipakai. Itu yang bisa menjadikan nilai tasawufnya. Misalkan menjadi seorang pejabat sampai sukses, bisa bermanfaat bagi orang banyak, atau menjadi pendakwah yang sukses sampai bisa bermanfaat bagi orang banyak dengan ilmunya,
Tapi tasawuf dan tidaknya orang itu tergantung ketika dia menjalankan profesi itu pakai adab apa tidak. Adab itu ya ini tadi, adabul murid ini tadi apa? Hilangkan ala ikut dunia, ketergantungan hati dengan dunia. Sehingga semua yang diperbuat itu hanya untuk Allah. Semua yang diperbuat itu hanya untuk kepentingan Allah, hanya untuk mencari ridho Allah. Orang kalau mentalitasnya sudah seperti ini, dia akan tahan mental menghadapi sulitnya kehidupan. Karena apa? Dunia itu panggonannya sulit, panggonannya masalah. Apapun profesi yang kamu pilih, jalan hidup yang kamu tempuh, kabeh mesti ada masalah. Tidak ada yang nggak ada masalahnya. Karena dunia itu panggonannya masalah. Nah, cara bisa menghadapi masalah itu adalah dengan mentalitas tasawuf, sehingga gak gampang stres, gak gampang galau, gak gampang putus asa. Karena apa? Semuanya itu dilakukan dengan adab. Nah, itulah yang mengantarkan seorang murid, apapun profesinya, bisa menjadi ahli usul. Jadi kalau orang ahli toriko itu tidak harus profesinya itu tokoh agama, kiai, ulama, tidak harus. Tapi apapun profesinya itu bisa berhasil menjadi orang yang usul ilallah melalui toriko. Jadi ada sufi profesinya pedagang, ada sufi profesinya politikus, ada sufi profesinya bisnismen, bisa dilakukan. Jadi sufi itu tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Ahli ekonom, ahli teknologi, sufi bisa. Justru sufi itu menjadi solusi kehidupan di setiap zaman dengan segala kemajuannya. Contoh, di masa pasca Khulafaur Rasyidin, setelah Khulafaur Rasyidin, Islam penuh dengan kekacauan politik karena perebutan kekuasaan dari setiap generasi ke generasi tidak sudah-sudahnya. Pembunuhan, pembantaian di mana-mana. Sesama muslim. Sehingga kejayaan Islam di masa-masa setelah Khulafaur Rasyidin ini penuh dengan kekacauan yang sangat tidak bisa dibayangkan oleh akal sehat. Bayangkan umat Islam, podo umat Islami, podo takbiri
dibunuh, membunuhnya dengan sadis. Ada satu tokoh yang namanya Halaj, Yusuf Al-Halaj. Itu tokoh Islam, Amir, seorang pemimpin perang. Dia menjabat selama 12 tahun. Selama 12 tahun itu membunuh 12.000 tokoh Islam. Itu tokoh Islam yang dibunuh, belum yang lain-lainnya. Ya, itu padahal sama-sama Islamnya. Di tengah kekacauan-kekacauan itu, tapi Islam tidak pernah mundur dari eksistensi dari kemajuan-kemajuannya. Di zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Islam jaya dengan kemajuan teknologinya, kemajuan kedokterannya. Ya, itu yang tampil di tengah kekacauan siapa? Para ahli sufi. Ahli sufi walaupun hidup di tengah kekacauan politik, tampil sebagai penyelamat umat lah, penyelamat Islam, penyelamat agama. Sing urusan kedudukan, rebutan sekono-kono. Sing penting umat Islam tetap jaya, tetap maju. Itu pemimpin-pemimpin dari kaum sufi. Walaupun fitnah di sana sini, tapi hebatnya Islam tetap kuat dengan ahlus sunnah wal jamaahnya karena peran para ahlus sufi. Jadi toreko itu kesufian ya. Toreko kesufian itu adalah benteng yang sudah berabad-abad berhasil menyelamatkan umat, menyelamatkan akidah Islamiyah, akidah Islam. Sementara mereka-mereka yang rebutan kekuasaan tumbang, rebutan macam-macam tumbang, toreko sufiah maju tak gentar, tetap dengan eksistensinya untuk menjaga umat. Karena apa? Toreko tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada ala ikut dunia. Mau kamu misalkan pengen rebutan kekuasaan, pengen rebutan dunia, orang ahli toreko sufiah ndak ngefek, ndak terpancing, ndak terfitnah, karena bukan itu kepentingannya, bukan itu yang dicari. Tapi toreko sufiah terus maju untuk menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menyelamatkan umat. Hanya penting sekali belajar ilmu tasawuf, ketorekohan itu penting sekali. Di tengah-tengah profesi yang dijalankan, mau profesi apa saja silakan lah. Awakmu duwe hobi, misalkan hobi kamu bisnis misalkan, silahkan, tapi tasawuf jangan ditinggalkan. Jadi secara rohaniah bercita-citalah menjadi seorang sufi sejati. Dan secara lahiriah bercita-citalah menjadi orang yang memiliki keahlian, kemapanan, kemandirian, kemajuan, segalanya, sukses, ekonominya,
silahkan siapa-siapanya itu tanamkan, tapi secara rohaninya harus punya tertanam ada namanya seorang sufi tidak menghalangi kita hanya menjadi atas saja itu tidak menghalangi untuk kamu bisa menjadi seorang sufi. Dan tadi coba di lanjut lagi ya. Ini bisa ini yang kita ini ayat alam korsamanya alfa ala di dunia ya. Kana lahu alaqatan wa innaman kana lahu alaqatun dunyawiyatun faqalla ayufliha li anna ayufliha fil busul. Jadi orang yang masih hatinya itu terpaut dengan dunia ya nggak mungkin bisa wusul kepada Allah dengan masih dia itu hatinya itu masih kecantol dengan dunia. Bagaimana wusul kepada Allah? Orang wusul kepada Allah itu harus raful hijab. Hijabnya harus dilepas, harus dibedah hijabnya. Nah, hijabnya orang itu apa? Dunia. Hatinya masih terpaut dunia. Ben terbuka hijabnya ya harus dihilangkan ketergantungan dengan dunianya. Hubud dunianya dihilangkan. Jadi wusul kepada Allah itu harus membuka hijab dalam diri kita. Diri kita itu hijabnya ya kitanya sendiri. Nafsu kita, gitu, logika kita, ilmu kita, hati kita yang masih terpaut dunia itu namanya hijab. Orang bolehlah kadang itu sukses dalam berdakwah, sukses dalam ekonominya. Tetapi mengapa tidak sukses dalam rohaniyahnya? Karena dia tidak pakai adabul murid, tidak memakai adab sebagai seorang murid. Seorang murid itu tidak boleh, ya, adabnya itu tidak boleh hatinya terpaut dengan dunia. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas profesi itu dengan tanpa hati itu terpaut dengan dunia, perlu ilmu. Belajarlah ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan banyak sekali tentang kefanaan dunia, tentang madorotnya dunia, tentang hakikatnya dunia. Itu banyak sekali dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ketika orang tahu ilmunya, hakikat dunia, dan lain sebagainya, maka ketika dia beraktivitas tadi dengan profesinya, menjadi pedagang, menjadi apapun, dia mudah untuk tidak bergantung kepada dunia. Karena dengan ilmu itu, akhirnya tahu bahwa dunia fana, dunia itu dhaif, dunia itu tidak punya kekuatan apapun, yang maha kuasa dan maha kuat adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dieling-eling seperti ini. Ya, terus li anna tilkal alaiko tajuruhu ilal waroi wa min huna qalu Maroi bil hamzah. wa min huna qalu min syartit taibi bu'duhu an ikhwani su'i alladina kanu ashabahu fil ma'asi qabla ayyutaba minha li annal qurba minhum rubbama jarruhu ila ruju'i ila fi'li makana taba minhu. Ya. Kalau secara rohaniyah, ya, suluk tasawuf, ya, orang yang hatinya masih terpaut dengan dunia, maka dia mengalami kemunduran secara derajat ibadahnya.
nilai ibadahnya mengalami kemunduran. Jadi kalau orang itu ibadah suluk kok artinya masih taruh dengan dunia, maka dia ibadahnya semakin mundur. Lah ibadahnya ingin semakin tinggi, berarti dia harus menghilangkan ala ikut dunia dalam hatinya. Cantolan-cantolan hati, kepentingan-kepentingan dunia di dalam hatinya. Nafsu, kepentingan akal, kepentingan macam-macam di hati ini itu dihilangkan. Semakin orang itu menghilangkan ketergantungan di dalam hatinya, semakin meningkat nilai ibadah yang dijalankan. Posoni, solate, ngajini. Bagi orang yang hatinya bersih dari kepentingan dunia, maka orang itu nilai ibadah ngajinya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya tinggi di sisi Allah. Tapi bagi orang yang sebaliknya hatinya masih penuh dengan kepentingan dunia, walaupun ketoknya poso, walaupun ketoknya ngaji, walaupun ketoknya sholat, tapi nilai ibadahnya enggak. Nah, maka dari itu paling besar kepentingan yang sangat minimal ila cara fikih syariatnya, kepentingan maksiat itu yang harus dihilangkan. Minimal awake dhewe itu enggak ada kepentingan maksiat, enggak ada kepentingan dosa, walaupun masih ada kepentingan dunia, tapi minimal tidak ada kepentingan maksiat secara syariat kudu. Ora krono riya, ora krono pamer. Ibadah ini. Nah, caranya bagaimana orang itu supaya bisa hatinya tidak terpaut dengan kepentingan nafsu duniawi? Jauhi orang-orang yang membikin kacau niatmu, jadi kacau kepentingannya. Konco raket, konco plek itu bahaya nih cek, merusak hati sehingga kepentingannya malah kepentingan nafsu. Karena konco plek itu pasti akan berpengaruh besar terhadap cara berpikir, cara berperilaku. Maka dari situ kalau memang kamu ingin bisa mudah lepas dari kemaksiatan kepentingan hati, ya, lepaskan teman-teman yang membuat kamu dulu hatinya terpaut dengan maksiat. Itu resepnya seperti itu. Berarti kudu piye dhewe akeh-akeh kumpul karo wong sing ahli tasawuf. Akeh ngaji karo wong sing ahli tasawuf. Seperti di pesantren-pesantren salaf, itu pesantren yang Masya Allah mengajarkan ketasawufan. Cuman ya jangan terus berhenti. Pemahaman tasawuf itu hanya orang yang muter tasbih, cuman diam, bertapa, gitu saja, jangan. Tapi tetap orang tasawuf itu juga berpikir tentang bagaimana supaya ikut andil dalam memberikan manfaat kepada orang banyak. Betul. Justru orang ahli tasawuf lah yang lebih pantas memegang manfaat untuk orang banyak. Contohnya pejabat. Wong ahli tasawuf ora nek sing dadi pejabat. Ya. Ini bisa rusak kekuasaan ini dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu dan lain sebagainya. Makanya ahli tasawuf harus mampu memegang jabatan kekuasaan.
tapi tidak menghilangkan jiwa tasawufnya. Karena dengan jiwa tasawufnya dia, ketika dia memegang sebuah kejabatan, maka jabatan itu sekali-kali tidak akan pernah digunakan untuk kepentingan nafsu. Ketika dia takdir jadi konglomerat, maka sekali-kali harta yang dimilikinya tidak pernah digunakan untuk kepentingan nafsu. Coba kalau yang sekarang ini kita lihat pejabat itu orang-orang yang jauh dari agama, konglomerat itu orang-orang yang jauh dari agama, kita lihat apa yang terjadi. Penyelewengan kekuasaan, harta yang disalahgunakan untuk kejahatan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Karena apa? Ahli tasawuf tidak ada yang terjun di bidang itu. Topo ini jero itu berarti pemahaman yang kurang pas di dalam memahami tasawuf. Terus Wakana al-imamu Al-Qushairi rahimahullah ta'ala yaqul yajibu alal muridi ayyakuna amaluhu daiman fi faragil qalbi minasyawagili wa min a'damiha al-khuruju amma biyadihi minal mal li annahu yamilu bihi antorikil istiqomati lidu'fihi. Masya Allah. Qala Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi itu seorang tokoh sufi, Imam Sufiyah. Hanya beliau ajaran-ajaran sufinya sangat banyak dinukil oleh para ahli-ahli sufi. Ya, kalau bisa mengamalkan luar biasa. Apa dawahnya, ajarannya? Bahwa kita ini supaya dalam beramal itu selalu hatinya itu kosong dari kepentingan-kepentingan yang tadi saya jelaskan tadi. Dalam apa? Setiap amal kita itu selalu kosong hatinya dengan kepentingan-kepentingan itu. Karena kalau hati kita itu masih ada kepentingan syawagil-syawagil, obsesi-obsesi nafsu, masih diperbudak dengan nafsu, maka akan menyulitkanlah untuk istiqomah. Menyulitkan untuk istiqomah karena menjadi lemah. Lek mau lillah iki angel, maka jadilah sulit untuk istiqomah, jadinya lemah. Iki lek binisbat karo wong sing ahli tasawuf ya. Jadi wong sing pancen wis ahli ibadah, ahli tirakat, ahli suluk, semangat pancen wesan, maka hendaknya menjaga ibadahnya itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu hanya untuk tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya kok enggak lillah, ya, ketika hatinya kok enggak lillah, ibarat hijab itu peteng, nure hilang. Itu kalau ahli tasawuf seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Sulit istiqomah. Untuk zikir kepada Allah, Allah itu sulit. Karena apa? Terhijab. Biya wa ma'rafi ma'rifat billah, dengan terhijab. Itu bagi ahli tasawuf yang sudah betul-betul menjalankan. Tapi ini untuk ahli tasawuf, awake dhewe jangankan tasawuf,
tasawuf. Gelem ibadah alhamdulillah. Nah, ben semangat ngibadahe kadang perlu diiming. Eming lek ibadah kon lillahi taala gak semangat. Gak paham soal lillahi taala kok apa? Belum kenal, belum ma'rifat billah. Soalnya masih peteng, masih hijab. Makanya sulit kalau langsung diajak tasawuf. Makanya harus pakai syariat dulu. Syariat itu yang penting apa? Kewajibannya dilakoni, semangatmu dengan cara yang kamu semangat sesuai karo hobimu apa. Misalkan aku semangat ngibadah ben hajatku supaya hasil. Itu tidak apa-apa, secara syariat tidak apa-apa. Aku ngibadah wiritan tirakat karena aku dihajat supaya hajatku itu berhasil. Tidak apa-apa. Pakai syariat dulu yang penting. Karena kita semangatnya begitu, Mas Ian. Karena masih seperti itu ya, seperti jalan dulu. Tapi orang itu kalau terus ada bimbingan dari mursyid, dari guru, itu pokoknya istiqomah dilakukan, lama-lama akan bisa ada peningkatan kualitas ibadahnya. Jadi kadang orang itu dicoba oleh Allah, dibuat hidupnya itu susah. Dari susah itu dia akhirnya semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal ibadah. Yang mana tujuannya dia beramal ibadah itu untuk supaya dia lepas dari kesusahannya, dari cobaan hidupnya. Nah, karena sangke dia itu oleh Allah dicoba begitu lama, akhirnya dia lelah untuk memimpikan cita-cita harapan-harapannya itu, kan lelah dia. Dalam kelelahannya itulah dia sudah melepas kepentingannya yang ada dalam dirinya, hanya aku pasrah kepada Allah, hanya hidupku berikan hanya kepada Allah. Dari situ dia mendapatkan derajat tasawuf itu. Kadang ngono, wong mukmin iku kadang dicoba karo Gusti Allah, gitu. Donga ora dikabul-kabulni karo Gusti Allah. Hajate serandak wis tirakat apa, wiritan apa dilakoni, tapi hajate ora dikabul-kabulni Gusti Allah, sampai wong mukmin iku capek mengingat hajate iki apa yang sampai capek. Wes aku saiki ibadah ora urus, sing penting aku ibadah karena Allah. Lah itu mendapatkan nilai ibadah yang wes pasrah karo Gusti Allah, aku kabeh gak duwe kepentingan subuh. Ini lebih tinggi nilainya daripada hajat yang dia inginkan tadi. Paham? Sehingga apa? Dia mendapatkan lebih daripada yang dia inginkan. Apa itu? Raf'ul hijab. Makom-makom yang para ahli sufi. Hatinya akhirnya hanya melihat Allah, hanya menatap Allah, hanya memandang Allah. Itulah ciri-cirinya orang yang dicintai oleh Allah itu seperti itu. Makanya apapun kehidupan di dunia Nabi, apapun persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan manusia, itu bagi ahli tasawuf adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling bisa membuat orang itu mendekatkan diri kepada Allah ketika dicoba musibah. Kalau orang dicoba musibah itu paling gampang orang itu akhirnya ingat kepada Allah. Makanya orang ahli sufi yang sejati itu kalau diberi nikmat lebih takut daripada ketika diberi musibah. Karena kalau diberi nikmat itu sulit. Karena apa? Nikmat itu gampang melalaikan. Nah, ini musibah besar bagi para sufi. Ketika diberi nikmat takut. Karena ketika itulah dia gampang terbuai, lalai.
Mereka lebih senang ketika dalam kondisi syadaid, berat. Karena apa? Karena disitulah dia selalu bisa ingat kepada Allah, takarub kepada Allah. Itu kalau menurut ahli sufi. Tapi yang masih proses. Cuman kalau sudah tingkatannya sudah istiqomah, mustaqim, itu orang yang sudah tidak ada bedanya dalam kondisi miskin ataupun kondisi kaya, dalam keadaan enak ataupun susah, tidak ada bedanya. Hatinya tetap hanya Allah. Kalau seperti itu, ya sudah, makom ridho, kan seperti itu. Ya tadi apa? Imam Ghazali apa tadi? Ulangi. Wa kana al-Imam Qushairi rahimallahu ta'ala yaqul yajibu 'alal muridi ayyakuna amaluhu daiman bi faragil qalbi minasyawagili. Artinya faraghil qalbi minasyawagil, dikosongkan hati dari kesibukan-kesibukan dunia itu supaya bersih, terselamatkan, sehingga tadzakur, ingat elingnya Allah ketika beramal itu betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita masih ada kesibukan-kesibukan dunia, ketika ibadah sing dieling apa sing dieling kerjaane, sing dieling urusan-urusane. Akhirnya dia lahirnya ibadah tapi hatinya kemana-mana. Kalau orang seperti ini dhaif, gak iso semangat ngibadahi. Makanya kalau orang itu mau suluk, pengen ngamali apa saja, ini dieling-eling. Lepaskan dulu segala kepentingan saya. Misalkan awakmu dia kepentingan dengan keluarga, beresi dulu urusan keluarga. Setelah beres, baru menghadap ibadah supaya mantep, gak usah mikir urusan-urusan liani, karena sudah selesai. Nah paling enak itu kalau santri di pondok itu enak-enaknya wong ibadah. Karena apa? Ndak ada urusan kecuali ngaji, nggak mikir omah, nggak mikir keluarga, nggak mikir ekonomi, hanya ngaji saja. Maka itulah waktu yang tepat untuk memperbanyak amal ibadah. Itu Pak Mungkol habis mulai urusan keluarga, urusan ekonomi, semacam-macam. Arepe khusuk ibadahnya Gusti Allah gitu loh. Angel ram. Tapi kalau kamu berpegang pada tasawuf ini, insya Allah tetap akan tahan mental. Selesaikan dulu urusan dunia, selesai dah ibadah yang tenang. Terus Wa min a'dhamiha al-khuruju amma biyadihi minamal. termasuk diantara untuk bisa hati itu tenang, bersih, mantap dalam ibadah, supaya kosong dari kesibukan dunia adalah mengeluarkan hati dari apa yang kamu kuasai berupa dunia. Wong kok lek duwe donya, ya kadang pikiran iki cek wedi ngene, piye engko ngutere, piye engko mengembangne kan ngono deh. Itu lek ibadah sebisa mungkin hilangkan. Tapi kalau ketika kamu sedang ibadah ya, hilangkan ya. Tapi kalau di luar ibadah, ketika kamu sedang menjalani profesi, kamu sedang menjalani profesi, misalkan bisnis, yuk tekuni secara betul, secara profesional, ojo setengah-setengah. Kadang ini santri atau kadang-kadang bocah sing agamane rumongsane mateng, tapi ternyata ketika bisnis dia tidak pakai ilmunya bisnis, tapi pakai ilmunya beribadah. Akhirnya
nggak bisa maju. Bisnis karena diniati ibadah. Bisnis itu ada kode etiknya sendiri, ibadah beramal ada kode etiknya sendiri. Jangan ketika bisnis gaya kode etik beramal, ya nggak akan maju. Jadi bisnis itu ibadah, beramal itu ibadah. Nah, bisnis punya kode etik bisnis sendiri, beramal pakai kode etik bisnis amal sendiri. Jangan dicampur aduk. Banyak santri atau mungkin dari kalangan kita sendiri, ketika bisnis dianggap beramal, akhirnya apa? Uang ndak balik, barang habis, uang ndak ada. Ini mau bisnis sama beramal. Nah kalau bisnis ya jangan seperti itu. Bisnis harus ada uang, ada barang. Tapi kalau beramal ndak perlu mikir, yang penting iso memberi sedekah, memberi amal kepada orang. Tapi kalau bisnis jangan pakai kode etik seperti itu tadi. Ya habis, kalau gitu umat Islam nggak bisa maju ekonominya. Nah berarti bisnis bukan ibadah, tetap ibadah. Sama-sama ibadahnya. Bahkan kalau di dalam kitab itu sodakoh dengan kordu itu ada yang mengatakan lebih utama kordu. Memberi utang itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Nah ini berarti menunjukkan tidak semua beramal itu lebih utama daripada orang berbisnis. Berbisnis ya, misalkan begini, memberi kail lebih bagus daripada memberi ikan. Itu pada ngono. Nah kalau memberi kail artinya apa? Memberikan ilmu bagaimana cara berbisnis sehingga bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Bersedekah orang jadi bergantung. Umat Islam jadi tukang minta-minta kalau begitu kan. Yang mendidik itu paling utama adalah membangun jiwa mandiri. Tidak membangun jiwa ketergantungan. Makanya seperti sama lihat Abah itu jarang ngatur-ngatur. Abah itu jarang merintah. Karena apa? Mendidik kabeh santri mikiro dhewe, mandiro dhewe, iso membangun kehidupan sendiri. Gitu. Orang saja nunggu diperintah. Itu rata-rata ahlu thariqah itu ajarannya seperti itu. Tidak ada ahlu thariqah itu manja-manjaan, itu tidak ada. Bukan orang ahlu thariqah itu gemblengan. Wah, babak belur, kadang memang harus begitu. Untuk menguji mentalitas nanti supaya jadi orang yang hebat. Nggak boleh manja-manjaan gitu ya. Nah. Terus? Li'annahu yamilu bihi antorikul istiqomati hidup bihi. Falaisa lahu ailil murid ayumsika al-mala illa ba'da kamalihi bitoriki. Jadi termasuk gemblengan menurut salah satu ajaran ahli sufi adalah kalau orang masih dalam proses untuk bisa menjadi ahli sufi sejati, bisa usul, itu jangan pegang dunia. Jadi harus lepas dari dunia. Tirakati ngono. Urip wis ojo nyekel nduk yo lepas. Tapi kudune pembimbingi, ya. Sehingga apa? Hatinya hanya terpaut kepada Allah. Ada salah satu seorang muridin, tapi lek iki iso nglamalne tapi lek iso aja macam topo nek jero alas 1,5 tahun. Tujuannya apa? Ingin menghilangkan ketergantungan dengan dunia. Dia tidak bergantung kepada siapapun, pada apapun. Hanya Allah, dia mengandalkan Allah. Sehingga bisa menguji keyakinannya sampai kepada ainul yakin,
punjere keyakinan itu bagaimana? Bahwa yang kuasa semuanya hanya Allah. Makhluk itu tidak ada yang punya kekuasaan. Maka tidak sepantasnya kita bergantung kepada selain Allah. Karena yang kuasa cuma Allah. Selama 1,5 tahun di hutan, apa yang dia alami? Kejadian-kejadian luar biasa. Apapun ya yang dia minta kepada Allah jadi. Ya Allah, Gusti, saya ingin ini jadi emas, jadi emas. Ya Allah, Gusti, saya ingin ini jadi perak, jadi intan, jadi intan. Kalau hatinya sudah bisa mencapai derajat ainul yakin, bisa seperti itu. Tapi nah itu ketika proses. Kalau sudah normal ya sudah biasa lagi. Hidup kayak seperti orang pada umumnya. Nah, apa boleh gelem ikut jadi ngono 1,5 tahun ya nek jero hutan. Nah, ojo njaluk tulung karo sapa-sapa. Njaluk tulung cuma nyak Gusti Allah. Siap gak keyakinan ini? Siap wis mau gak siap wis aku gak melu-melu nglen opo-opo. Wallahu a'lam bishawab. Mari. Nanti. Ano mas